Taib ikhwan dan akhwat sekalian, kembali kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Sekarang kita sudah masuk pada Ad-Darsur Rabi'ah Asyarah, pelajaran yang ke-14. Di Ad-Darsur Rabi'ah Asyarah ini atau pelajaran yang ke-14 ini ikhwan sekalian, kita akan kembali mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan pelajaran kita. Mari kita lihat di sini ada al-hiwar atau ada percakapan antara al-fityah. Al-fityah itu para pemuda dan hamid ya. Jadi ini percakapan antara beberapa orang dan salah seorang yang bernama Hamid. Al-fityah itu para pemuda di sini mengatakan assalamu alaikum. Assalamu alaikum, keselamatan untuk kalian. Kemudian Hamid menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, keselamatan juga untuk kalian, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahannya. Kemudian selanjutnya ahadul fityati. Ahadul fityati, salah seorang pemuda mengatakan dari pemuda tadi yang di atas, kaifa haluka ya ammi. Kaifa haluka ya ammi, bagaimana keadaanmu atau kabarmu wahai paman. Maka Hamid menjawab ana bi khairin walhamdulillah. Kata si Hamid, saya bi khairin, dalam keadaan baik, walhamdulillah dan segala puji bagi Allah. Kaifa halukum, kaifa halukum, bagaimana kabar kalian. Man antum, siapa kalian. Ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan ahaduhum ya, nahnu, kami, abna'u, anak-anaknya Dr. Musa, anak-anaknya Dr. Musa. Kemudian Hamid menjawab ahlan wa sahlan wa marhaban ya, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Abukum, bapak kalian, sodiki, adalah temanku. Aina ammakum, aina ammakum Syekh Isa, di mana paman kalian yang bernama Syekh Isa. Maka di sini ahaduhum, salah seorang mengatakan huwa maridun huwal an fil mustashfa, dia sedang sakit dan saat ini dia sedang berada di rumah sakit. Baik ikhwan sekalian, kita sedikit menjelaskan terkait dengan tata bahasanya ya. Perhatikan tadi yang pertama al-fityah itu para pemuda. Ya, di sini para pemuda menyapa salah seorang yang bernama Hamid. Al-fityah itu bentuk jamak ya dari kata al-fatah. Kalau al-fatah seorang pemuda, al-fityah itu beberapa orang pemuda yang lebih dari dua. Kemudian assalamualaikum, Hamid menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara sunnahnya ikhwan sekalian, ketika seseorang memberikan salam kepada kita, maka kita jawab dengan yang lebih baik atau yang lebih panjang. Maka ketika Hamid diberikan salam assalamualaikum, maka dia menjawab dengan jawaban yang lebih panjang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunnahnya ya. Kemudian ahadul fityati. Ahadul fityati, salah seorang pemuda. Ahadu adalah mudhaf, al fityati mudhafun ilaih. Isim nakirah ketemu isim ma'rifah. Ahadul fityati, salah seorang pemuda berkata kaifa haluka ya ammi, bagaimana keadaanmu wahai paman. Perhatikan ikhwan sekalian, ammi ini adalah paman. Jadi sebutan untuk ammi, paman, ini boleh paman dari sisi nasab, maksudnya ada hubungan kekeluargaan dengan kita, itu yang ammi, adik laki-lakinya bapak, atau juga ini adalah merupakan sapaan kepada seseorang yang lebih tua daripada kita. Tidak ada hubungan nasabnya, tapi kita menyapa seseorang yang lebih tua, biasanya kita mengatakan ammi, wahai paman. Kaifa haluka ya ammi. Jadi di sini yang disapa seorang yang bernama Hamid, tapi tidak ada hubungan bahwa dia itu bukan paman mereka dari sisi nasab ya, tapi memang orang yang lebih dituakan. Ya, bagaimana kondisi dan keadaanmu wahai paman. Maka Hamid menjawab
Ana bi khairin walhamdulillah, saya dalam kondisi baik, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Kaifa halukum, bagaimana keadaan kalian? Man antum, siapa kalian? Baik ikhwan sekalian, perhatikan di sini ya. Kaifa halukum, halukum, ya, ini yang kita akan pelajari, ya, halukum yang kita akan pelajari. Maka di sini terdapat dua kata, halun dan antum, ya, halun dan antum, keadaan dan kalian. Nah ikhwan sekalian, inilah yang kita akan pelajari. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kalau yang berbicara itu satu orang laki-laki, satu orang perempuan, ya, bagaimana kalau bentuknya mereka laki-laki dan bagaimana kalau bentuknya mereka perempuan. Nah di pelajaran yang ke-14 ini kita akan belajar yaitu dhamir, ya, kata ganti yang berkaitan dengan lil mukhatab, orang yang sedang diajak berbicara. Namun orang yang sedang diajak berbicara ini adalah merupakan lebih dari dua orang, ya. Kalau satu orang yang diajak berbicara kan anta, kamu laki-laki, anti, kamu satu orang perempuan, antuma, kamu dua orang laki-laki, antuma, kamu dua orang perempuan. Tapi kalau yang diajak bicara adalah laki-laki dan laki-laki itu sudah lebih dari dua orang, maka antum, kamu atau kalian laki-laki. Maka di sini kaifa halukum, bagaimana keadaan kalian wahai laki-laki, ya, lebih dari dua, maka halun dan antum. Man antum, siapa kalian. Jadi kalau yang tadi halu dan kum itu dimutasilkan, maka di sini man antum, siapa kalian. Antum di sini dia berdirinya sebagai munfasil, dia berdiri sendiri, isim munfasil, dia berdiri sendiri. Dhamir munfasil, ya afwan, dhamir munfasil, kata ganti yang dia berdiri sendiri. Kalau halukum tadi adalah dhamir muttasil, ya, dhamir muttasil, kata ganti yang dia bersambung dengan halun dan antum menjadi halukum. Kemudian ahaduhum, salah seorang, maksudnya salah seorang dari pemuda tadi mengatakan, nahnu, kami, abna'ud Dr. Musa, kami adalah anak-anaknya Dr. Musa. Nah perhatikan juga ikhwan sekalian, ya, ketika sis antum ditanya dengan kata man antum, siapa kamu, maka jawabannya adalah nahnu, kami, ya, jawabannya adalah nahnu, kami. Karena kalau satu orang yang ditanya maka jawabannya adalah ana, saya. Tapi kalau sudah banyak orang yang ditanya maka jawabannya adalah nahnu, kami, ya, abna'u Dr. Musa, kami adalah anak-anaknya Dr. Musa. Nahnu ini salah satu apa? Dhamir mutakallim, orang yang sedang berbicara. Dhamir mutakallim itu kan ada dua, ada ana, saya, tapi kalau ana itu satu orang, untuk satu orang yang sedang berbicara. Kalau nahnu, maka yang berbicara itu sudah lebih dari dua orang, kami, abna'u Dr. Musa. Kemudian Hamid mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan, ya, ini ahlan wa sahlan wa marhaban, ini adalah merupakan kalimat tarhib, ya, kata sambutan, selamat datang. Tapi kalau dari sisi mufrad kita terjemahkan ahlan itu artinya adalah keluarga. Artinya orang yang kita sambut itu kita sudah anggap dia sebagai keluarga kita. Kemudian wasahlan itu artinya dalam bahasa Arab adalah mudah. Artinya apa? Semoga orang yang kita sambut ini selalu dimudahkan urusannya. Kemudian wa marhaban itu adalah luas, artinya saya menyambut kalian dengan hati yang luas. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Tapi maknanya itu tadi dari sisi mufrad atau kosakatanya. Kemudian Hamid melanjutkan abukum, bapak kalian, ya, perhatikan abun dan antum menjadi abukum, bapak kalian. Sodiki adalah temanku. Aina ammukum Syekhu Isa. Aina ammukum Syekhu Isa. Aina di mana? Ammukum, paman kalian. Jadi di sini ada amun dan antum. Jadi antum dimutasilkan kepada amun, mudhaf dan mudhafun ilai. Ammukum, paman kalian. Syekhu Isa. Syekhu kemarin adalah panggilan kepada orang yang lebih tua atau gelar, ini adalah merupakan gelar, ya, kehormatan. Syekhu Isa, Isa nama orang.
Selanjutnya ahaduhum, salah seorang di antara mereka mengatakan, huwa maridun, dia paman kami, maksudnya Syekh Isa, dia maridun, sedang sakit. Huwal an, dan dia saat ini fil mustashfa, sedang berada di rumah sakit. Kemudian Hamid mengatakan, syafahallah, semoga Allah menyembuhkannya. Syafahallah, semoga Allah menyembuhkannya. Kemudian Hamid mengatakan, man hadhihi tiflatul lati ma'akum. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum. Man, siapakah hazihi tiflatu? Anak kecil perempuan, ya, anak perempuan yang kecil yang dekat ini, allati ma'akum, yang bersama kalian, ya. Man, siapa, hadhihi isim isyarah, kata tunjuk, yang dekat ini. At-tiflatu, anak perempuan, ya, at-tiflatu anak perempuan. Kenapa anak perempuan? Karena ada tak marbuta di situ, ya. At-tiflatu ini menunjukkan isim muannas, berarti ini seorang anak kecil perempuan. Kemudian juga bisa dilihat dari isim isyarahnya, hazihi, sudah dipastikan bahwa yang ditunjuk adalah isim muannas. Kemudian perhatikan juga allati, isim mausulnya, kata sambungnya. Allati, yang di sini kan isim mausul ini untuk isim muannas. Ma'akum, yang bersama kalian. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum, siapakah anak perempuan yang dekat yang bersama kalian? Maka ahaduhum, salah seorang di antara mereka menjawab, hiya, dia, maksudnya hiya kembali ke tiflah, anak perempuan tadi. Ukhtuna, saudara perempuan kami. Nah, perhatikan juga di sini teman-teman sekalian terkait dengan ukhtuna. Ukhtuna di sini ada dua kata, ya. Ukhtun dan nahnu. Ukhtun dan nahnu. Jadi kalau nahnu itu dia dimutasilkan dengan isim, maka dia menjadi ukhtuna, saudara kami, atau ukhtun dan nahnu, saudara perempuan kami. Kemudian nunnya, setelah nun ada alif sehingga dibaca agak panjang, ya. Ukhtuna, saudara perempuan kami. Masmuha, siapa namanya dia? Ha kembali ke at-tifla tadi. Ismuha, ismuha, siapa namanya dia? Ismuha Laila, namanya dia adalah Laila. Jadi at-tiflun, anak perempuan tadi, namanya si Laila. Aina baitukumul jadidu. Aina baitukumul jadidu. Di manakah rumah kalian yang baru? Ya, jadi ditanyakan aina baitukumul jadidu. Di mana rumah kalian yang baru? Baitunal jadidu, maka ahaduhum, salah seorang di antara mereka menjawab, baitunal jadidu, rumah kami yang baru, qaribum minal matari. Qaribum minal matari. Baitunal jadidu, rumah kami yang baru, qaribun, dekat, minal matari, dari bandara. Perhatikan, ya. Matari, tonya itu panjang, itu artinya bandara. Kalau to'nya pendek, matarin, itu artinya hujan, ya. Kalau dibaca matarin, itu berarti artinya bandara. Kalau pendek, matar, itu artinya hujan. Kemudian Hamid mengatakan, antum fil madrasati sanawiyati. Apakah antum, kalian, fil madrasati sanawiyah, yaitu bersekolah di SMA? Ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka menjawab, la, bukan. Nahnu bil jami'ah, kami adalah para mahasiswa di universitas. Ana fi kulliyatil handasati, saya ana fi kulliyati handasati, saya berkuliah di fakultas teknik sipil, ya. Al handasati di sini fakultas teknik sipil. Wa Mahmudun, dan Mahmud fi kulliyati tabibi, fi kulliyati tibbi, dan si Mahmud dia mengambil fakultas at-tibbi, fakultas kedokteran. Kulliyat tibbi itu fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu, dan Ibrahim fi kulliyati syari'ati, yaitu di fakultas syariah. Wa Yusufu, dan Yusuf fi kulliyati tijarati, yaitu dia mengambil fakultas perdagangan. Kemudian Hamid kembali mengatakan, man zalikal fatal ladzi fi sayyaratikum, siapakah pemuda yang jauh itu, alladzi, yang fi sayyaratikum, yang berada di dalam mobil kalian. Sayyaratun kemudian dimutasilkan dengan antum menjadi sayyaratikum.
sayyaratikum, mobil kalian. Kemudian Mahmud menjawab, ya Mahmud tadi dia fi kulliyatit tibbi, kuliah di fakultas kedokteran. Maka di sini Mahmud yang menjawab, huwa zamili, dia adalah temanku. Ya, berarti teman apa? Teman satu fakultas dengan dia, yaitu fakultas kedokteran. Huwa zamili, dia adalah temanku, berarti satu fakultas kedokteran dengan si Mahmud. Kemudian Hamid bertanya di sini, min aina huwa, dari mana dia atau dari mana asalnya? Huwa min Inkaltarra, dia berasal dari Inkaltarra, dari Inggris, ya. Inkaltarra itu Inggris. Huwa min Inkaltarra, dia berasal dari Inggris. Masmuhu, kemudian Hamid kembali bertanya, masmuhu, siapa namanya dia? Ismuhu William, namanya adalah William. Jadi William itu nama-nama orang Inggris, ya, biasanya seperti itu, masyhur. Ismuhu William, namanya adalah William. Amuslimun huwa, apakah dia adalah beragama Islam? La, bukan atau tidak. Huwa nasraniyun, dia adalah beragama Nasraniyun, beragama Nasraniyah. Jadi ya di situ adalah ya unisbat, ya dinisbatkan kepada agama Nasrani. Ya Nasara kaum Nasrani, Nasraniyun itu isbat kepada agama Nasrani. Abuhu, dan bapaknya dia, maksudnya bapaknya William itu ustazi, dia adalah guruku, ya, dia adalah guruku. Ustazi, guruku atau bapak guruku. Ismuhu, dan namanya dia Dr. Eduardo, yaitu Dr. Eduardo. Nah, namanya bapaknya Musa adalah Dr. Eduardo. Doktor, ya. Doktor itu doktor. Kemudian di sini Hamid kembali bertanya, azahabtum, apakah kalian, zahabtum telah pergi, ya, zahaba dimutasilkan dengan antum menjadi zahabtum, apakah kalian telah pergi ilal mustashfa, ke rumah sakit, li ziyarati, untuk mengunjungi, li huruf jar, ya, untuk, kemudian ziyarati berkunjung, ammikum paman kalian, al yauma hari ini. Kalau al yaumu itu bebas, ya, semua hari. Kalau al yauma itu hari ini. Maka Yusuf menjawab, ya, Yusuf tadi di fakultas apa? Fi kulliyati tijarah, fakultas perdagangan. Yusuf mengatakan, na'am, iya. Zahabna, kami telah pergi. Zahabtu, saya telah pergi. Zahabta, kamu laki-laki telah pergi. Zahabti, kamu perempuan telah pergi. Zahabu, ditambahkan waw dan alif, mereka laki-laki telah pergi. Zahabna, kami perempuan telah pergi. Zahabna, ya. Zahabna, mereka perempuan yang telah pergi. Zahabna, kalau dibaca panjang zahabna, maka di sini adalah siapa yang telah pergi, yaitu kami, zahabna, kami telah pergi laki-laki. Naam zahabna, iya kami telah pergi. Baik ikhwan sekalian, sekarang kita lihat tamarin, latihan. Ya, kita lihat kalian latihan. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Man antum, siapa kalian? Ini dijawab bebas, ya. Man antum, siapa kalian? Jadi ketika antum ini pasangannya tadi dengan apa? Nahnu. Man antum, siapa kalian? Misalnya nahnu tullab, kami adalah para mahasiswa. Aina baitukum, di mana rumah kalian? Maka dijawab baituna, rumah kami, ya. Baituna misalnya fi Jakarta, rumah kami ada di Jakarta. Man rabbukum, siapa Tuhan kalian? Maka kita jawab Rabbunallah, pencipta kami atau Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma lugatukum, apa bahasa kalian? Maka kita jawab lugatuna al-Indonesia, bahasa kami adalah bahasa Indonesia. Aina madrasatukum, di mana sekolah kalian? Maka kita jawab madrasatuna, sekolah kami di mana, misalnya di jalan apa, ya, tinggal kita jawab di sini, ya. Jadi madrasatukum, kita jawab madrasatuna, sekolah kami. Antum muslimuna, apakah kalian adalah orang-orang muslim? Naam,
iya, nahnu muslimuna, kami adalah orang-orang muslim. Dijawab begitu ya. Jadi kalau ditanya, a antum muslimuna, apakah kamu seorang muslim? Maka kita jawab, na'am, iya. Nahnu muslimuna, kami adalah orang-orang muslim. Afi baitikum hadiqatun, apakah di rumah kalian ada taman ya, atau ada kebun? Afi baitikum hadiqatun, apakah di rumah kalian ada taman atau ada kebun? Maka kita jawab, na'am, ya. Baituna hadiqatun. Na'am fi baituna hadiqatun. Baik, ya betul bahwa di rumah kami baituna afi baituna hadiqatun, ada taman ya. A'indakum sayyaratun, apakah kalian memiliki mobil? Na'am, ya, indana sayyaratun, kami memiliki mobil. Aina mudarrisukum, di mana guru kalian? Mudarrisuna, guru kami, fil fasli, di dalam kelas. Misalnya contohnya seperti itu. Kalau ditanya, aina mudarrisukum, di mana guru kamu? Kita jawab, mudarrisuna, guru kami, fil fasli, ada di dalam kelas. Jadi ini bebas ya ikhwan sekalian. Antum bisa jawab sesuai dengan sebagai latihan tentunya ya, sebagai latihan silakan antum jawab sesuai yang disesuaikan saja dengan pertanyaannya. A antum mudarrisuna, apakah kalian adalah para guru? Naam, iya. Nahnu, kami, mudarrisuna, para guru. Kemudian latihan yang kedua, ikra, waktub, baca dan tulislah. Yang pertama kita disuruh membaca dan menulis. Nahnu muslimuna, kami adalah orang-orang muslim. Al-islamu dinuna, Islam adalah agama kami. Wallahu rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul utusan, nabi kami. Wal Qur'anu, nah kalau di kitab saya di sini wal Qur'anu dusturuna, wal Qur'anu dusturuna, dan Al-Qur'an adalah peraturan atau undang-undang atau kitab rujukan kami. Kalau di PDF itu wal Qur'anu kitabuna, dan Al-Qur'an adalah kitab kami. Kalau di sini wal Qur'anu dusturuna. Selanjutnya wal Ka'batu kiblatuna, dan Ka'bah adalah kiblat kami. Wal Arabiyyatu lugatuna, dan bahasa Arab adalah bahasa kami. Kemudian yang kedua, aina mudarrisukum ya ikhwan, di mana mudarrisukum, guru kalian, ya ikhwan, wahai ikhwan, ya ikhwan ini saudara laki-laki. Kharajal an minal fasli, guru kami saat ini dia telah keluar dari kelas. Wa zahaba, dan dia telah pergi ilal mudiri, ke ruang kepala sekolah. Kita lanjut yang ketiga, contoh bacaan yang ketiga ya. Fi ayyi syari' baitikum, ya, fi ayyi syari' baitikum, di jalan yang manakah rumah kalian, atau rumah kalian di jalan apa ya. Fi ayyi syari' baitikum, di jalan yang manakah rumah kalian, atau juga fi ayyi syari' baitikum, ini syari' fi ayyi syari'i baitikum bisa juga diartikan di manakah alamat rumah kalian, atau rumah kalian itu beralamat di jalan yang mana. Syari' yang jalan, baitikum rumah kalian. Baituna, rumah kami, fi syari'i, yaitu berada di jalan, alladzi, yang jalan itu, amamal mahkamati, berada di depan kantor al mahkamati, kantor pengadilan. Kemudian yang keempat, abuna sadiqikum, abuna bapak kami, sadiku ammikum, ya, bapak kami adalah saudaranya paman kalian. Yang kelima, antum mudarrisuna, apakah kalian adalah para guru? La, bukan, nahnu at-tibba'u, kami adalah para dokter laki-laki. Ini yang mudarrisuna tidak perlu kita jelaskan ya. Kemarin isim mudzakkar, isim jamak mudzakkar salim. Mudarrisuna, nahnu at-tibba'u, kami adalah para dokter. Antum abnaul mudir, apakah kalian adalah abna, anak-anaknya al-mudir, kepala sekolah? La, bukan, nahnu hafadatuhu, kami adalah cucu-cucunya para kepala sekolah. Jadi ternyata mereka cucunya kepala sekolah ya. Kemudian yang ketujuh, madrasatuna kabiratun, sekolah kami besar. Wa madrasatukum, dan sekolah kalian, sogiratun, kecil.
Yang kedelapan, lana hadiqatun jamilatun fitil kalqaryati. Kami memiliki kebun yang sangat indah di kampung itu. Saya ulangi, lana hadiqatun jamilatun fitil kalqaryati. Perhatikan ada huruf jar la, kemudian dimutasilkan dengan nahnu menjadi lana, kami punya. Lana kami punya. Hadiqatun taman, jamilatun, ya, hadiqatun taman bisa kebun, jamilatun yang indah, fitil kalqaryati di kampung yang itu. Berarti tilka isim isyarah, kata tunjuk jauh ya. Untuk isim muannas. Kenapa? Tilka karena hadiqatun di sini menggunakan ta marbuto, maka otomatis kata tunjuknya juga tilkal qaryah. Ya, tilkal qaryah. Afwan ya. Tilka di sini menunjuk kepada al-qaryah. Al-qaryah yaitu desa atau kampung. Al-qaryah juga di sini adalah merupakan isim muannas. Maka kata tunjuknya tilka, yang jauh itu. Kemudian yang kesembilan, akhuna, bapak kami, thalibun fi kulliyati tibbi. Akhuna, saudara kami, thalibun, seorang siswa, fi kulliyati tib, seorang mahasiswa ya, fi kulliyati tib, di fakultas kedokteran. Antum attiba'u, apakah kalian para dokter? Ba'duna attiba, sebagian dari kami adalah para dokter, wa ba'duna, dan sebagian dari kami muhandisuna, yaitu para insinyur. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah adalah pencipta kita, wa rabbukum, dan pencipta kalian. Kemudian yang ke-12, aina zahabtum ya ikhwan, aina zahabtum ya ikhwan, kemana kalian akan pergi wahai saudara-saudara? Zahabna, kami akan pergi, ila suki, ke pasar ya. Aina zahabtum ya ikhwan, kemana kalian akan pergi wahai saudara? Zahabna, kami akan pergi, ila suq, kami akan pergi ke pasar. Kemudian yang latihan yang ketiga, adif, sandarkanlah atau ya, disandarkan ya, dimudhafkan al asma'i, isim-isim al ati berikut ini. Adif al asma'il atiyati, sandarkan isim-isim berikut ini. Ila dhamir, kepada kata ganti, kama huwa muwaddi, sebagaimana muwaddi kami berikan fil misal pada contoh. Ya, contohnya di sini baitun. Baitun isimnya, baitun satu buah rumah. Ini isimnya. Kemudian baitun ini dimutasilkan dengan antum menjadi baitukum, rumah kalian. Kemudian dimutasilkan dengan nahnu menjadi baituna, rumah kami. Kemudian ummun, ibu ya, menjadi apa? Ummukum, ummuna, ummukum, ibu kalian, ummuna, ibu kami. Kemudian ammun, paman, ammun menjadi paman, kemudian dimutasilkan dengan antum menjadi ammukum, paman kalian, dimutasilkan dimutasilkan, disandarkan, atau iya, afwan ya, bukan dimutasilkan tapi disandarkan ya, disandarkan kepada dhamir antum menjadi ammukum, kemudian disandarkan kepada dhamir nahnu menjadi ammuna, paman kami. Tadi sama ya di atas itu, bukan selain dimutasilkan, maka juga kedudukannya kan otomatis dia sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian selanjutnya sadiqun adalah di sini teman, kemudian dia dimutasilkan atau disandarkan kepada antum menjadi sadiqukum, yaitu teman kalian, disandarkan dengan dhamir nahnu menjadi sadiquna, teman-teman kami. Sama dengan madrasatun, madrasatukum, madrasatuna, ukhtun, ukhtukum, kemudian ukhtuna, lugatun, lugatukum, lugatuna, dinun, dinukum, dinuna, abun, abuna, abukum, kemudian akhun, akhukum, akhuna. Ukhtun, satu orang saudara perempuan, madrasatun, sekolah, lugatun, bahasa, dinun, agama, abun, ayah, akhun, saudara laki-laki. Kemudian yang keempat, latihan yang keempat, iqra, bacalah. Ayu yaumin hada, ayu yaumin hada, ayu yang manakah, yaumin hari, hada ini, maksudnya dari hari-hari yang ada, hari apakah hari ini, atau ayu yaumin hada, hari apakah hari ini. Hada yaumus sabti, hari ini adalah hari Sabtu. Ayu syahrin hada, bulan apakah ini? Hada syahrun rajabin, ini adalah bulan Rajab. Ayu kulliyatin hadhihi,
Ini fakultas apa? Ayu kuliatin hadi. Ini adalah fakultas apa? Hadihi kuliatit tijarah. Ini adalah fakultas perdagangan. Fi ayu madrasati anta? Kamu bersekolah di mana? Ana fi madrasatil mutawassithah. Saya bersekolah di SMP. Min ayu baladin anti ya ukhti? Min ayu baladin anti ya ukhti? Dari mana asal negerimu wahai saudara perempuan? Ana saya minal Yunani. Saya berasal dari negara Yunani. Jadi baladin itu adalah negara ya. Anta ya ukhti, kamu berasal dari negara mana? Min ayu baladin anti ya ukhti, kamu berasal dari negara mana? Ana minal Yunan, saya berasal dari Yunani. Nah, perhatikan ikhwan sekalian, ayun, semua ayun di sini kedudukannya sebagai mudhaf. Kemudian yaumin di situ mudhafun ilai, syahrin mudhafun ilai, kulliyatin mudhafun ilai, madrasatin mudhafun ilai, baladin mudhafun ilai. Semua ayun disandarkan kepada baladin, madrasatin, kulliyatin, syahrin, yaumin. Baik, kita lanjut pada latihan yang kelima. Iqra waktub, baca dan tulislah. Williamu, Edwardu, Londanu, Barisu, Pakistanu, Istanbulu, Ibrahimu, Ismailu, Ishak, Yakub, Ayub, Sulaiman, Dawud, Yunus. William nama orang ya, nama orang. Kemudian Edwardu juga nama orang. Kemudian Londanu yaitu London, Inggris ya, ibu kota negara Inggris ya. Kemudian Barisu yaitu Paris ya. Pakistanu yaitu Pakistan, Istanbul yaitu Istanbul, Turki. Ibrahimu ini adalah Ibrahim, nama Ibrahim nama orang yaitu Nabi Ibrahim bisa jadi. Kemudian Ismail nama orang, Ishak nama orang, Yakub ini nama-nama para nabi ya, Ayub, Sulaiman, Dawud dan Yunus. Nah, ikhwan sekalian, nah kita ada di sini. Kemudian Idrisu, Jibrilu, Mikailu, Fir'aun. Idris nama orang, Jibril, malaikat Jibril, Mikail, malaikat Mikail. Kemudian Fir'aun laknatullah alaih. Nah, ikhwan sekalian, ini disebut dengan isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kemarin kita sudah belajar tafasilul asma'il lati la tansarifu. Rincian isim-isim yang tidak ditanwin. Ada berapa? Mulai dari sigatul muntahal jumu, kemudian alifut ta'nisil mamduda, alifut ta'nisil maksura. Nah, adapun untuk ini semua yang tadi nama-nama yang kita sebutkan di sini, ini masuk dalam al-alamu ma'al ujmati. Al-alamu ma'al ujmati yaitu nama-nama non Arab ya. Nama-nama non Arab. William itu kan bukan nama orang Arab ya, bukan nama orang Arab tapi diarabkan. Nama bukan orang Arab tapi diarabkan. Edwardu bukan, itu nama-nama bukan Arab tapi diarabkan. Sama dengan London, Paris, Pakistan, Istanbul, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Sulaiman, Dawud. Nama-nama para nabi sebagian besar ya, kecuali hanya 12 nama kalau tidak salah ya. Selain itu adalah nama non Arab ya. Ibrahim, nama Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ismail, Ishak, Yusuf, itu sebelum Islam datang nama-nama ini sudah ada. Ini semua seperti Ibrahim itu berasalnya dari bahasa Ibrani ya. Ismail, Yusuf itu semua berasal dari bahasa Ibrani. Kemudian diarabkan ya. Jadi disebut dengan al-alamu ma'al ujmati. Nama-nama non Arab tidak boleh ditanwin. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut pada latihan yang ke-6 pada pelajaran yang ke-14 ini. Iqra, bacalah, al-misal, contoh-contoh, summa, kemudian hawil ya, hawil rubahlah al-jumal al-atiyah. Al-jumal al-atiyah yaitu kalimat-kalimat berikut ini. Al-jumal al-atiyah mislahu, seperti contoh yang diberikan. Kita lihat contohnya di sini, anta zahabta ilal madrasati, kamu telah pergi ke sekolah. Kemudian di sampingnya terjadi perubahan, antum zahabtum ilal madrasati, kalian para lelaki telah pergi ke sekolah. Anta satu orang, kamu satu orang laki-laki. Kemudian dirubah menjadi antum, kalian para lelaki lebih dari dua. Zahabta, kamu satu orang laki-laki telah pergi. Kemudian dirubah menjadi zahabtum, kalian para lelaki telah pergi.
ilal madrasah tetap ya. Anta zahabta ilal madrasati, kamu telah pergi ke sekolah. Antum zahabtum ilal madrasati, kalian telah pergi ke sekolah. Nah, kita lihat di bawah, kita latihan. Anta kharajta minal fasli, kamu satu orang laki-laki. Kharajta telah keluar, minal fasli dari dalam kelas. Maka anta dirubah menjadi antum, kemudian kharajta dirubah menjadi kharajtum, sehingga antum kharajtum minal fasli, kalian para lelaki telah keluar dari dalam kelas. Kemudian selanjutnya anta jalasta fil fasli, anta kamu, jalasta telah duduk, fil fasli di dalam kelas, satu orang. Maka dirubah anta menjadi antum, jalasta menjadi jalastum, fil fasli tetap. Antum jalastum fil fasli, kalian para lelaki telah duduk di dalam kelas. Yang ketiga, aina zahabta ya akhi, aina zahabta ya akhi, kamu akan pergi kemana wahai saudaraku. Maka dirubah adalah dua, zahabtum dan ya akhi menjadi ya ikhwati. Aina zahabtum ya ikhwati, kalian akan pergi kemana wahai saudara-saudaraku. Kemudian yang terakhir, limaza kharajta minal fasli ya walad, mengapa engkau telah keluar dari dalam kelas wahai anak kecil. Ya, mungkin siswa di sini ya. Limadza kharajta minal fasli ya walad, mengapa engkau telah keluar dari dalam kelas wahai anak kecil. Maka yang kita rubah adalah kharajta menjadi kharajtum, kemudian waladun menjadi auladun. Limadza, mengapa, kharajtum, kalian telah keluar, minal fasli dari dalam kelas, ya auladu, wahai anak-anak kecil. Sekarang kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-hafidu yaitu cucu, ya cucu. Ibnul ibni anak laki-laki. Jadi kita punya cucu dari anak laki-laki, atau kita punya cucu laki-laki dari anak perempuan kita. Anak laki-lakinya ya, anak laki-lakinya perempuan kita. Jadi antum punya anak perempuan, ya dia punya anak laki-laki, itulah yang disebut dengan al-hafid. Antum punya anak laki-laki dan anak laki-laki antum punya anak laki-laki, maka itu disebut dengan al-hafid, cucu antum ya, cucu dari anak laki-laki, baik dari anak perempuan antum atau anak laki-laki antum. Kemudian bentuk jamaknya, kalau hafidun itu satu orang cucu, maka hafadatun itu beberapa orang cucu. Kemudian kulliyatu, ya kulliyatu ini adalah fakultas, kemudian bentuk jamaknya kulliyatu, yaitu fakultas. Kemudian kulliyatu tibbi, fakultas kedokteran. Kulliyatu syariati, fakultas syariah. Kulliyati handasati, fakultas teknik sipil. Kulliyatu tijarati, fakultas perdagangan. Kemudian dustur tadi, undang-undang atau peraturan. Kemudian al-akhu, satu orang saudara laki-laki, bentuk jamaknya adalah ikhwatun atau wa ikhwanun. Jadi dua ya. Jadi akhun itu bentuk jamaknya ada dua. Ada ikhwatun, bisa juga ikhwanun. Ya, dua bentuk jamaknya. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini tadi adalah kalimat tarhib, kata sambutan. Kemudian al-yaum al-Yunan, ya Yunan yaitu negara Yunani. Kemudian Nasraniyu yaitu nisbat kepada agama Nasrani, bentuk jamaknya adalah Nasara, kaum Nasara, kaum Nasrani. Baik ikhwan sekalian, sudah cukup. Selanjutnya kita akan lanjut pada darsul khamisah asyarah, pelajaran yang ke-15.